Martial Universe, Bab 239, Judul, Pemurnian yang Sukses. Di dalam gua gunung, Lindong tiba-tiba membuka matanya saat kegembiraan yang sangat besar memenuhi matanya. "Apakah kamu berhasil?" Tikus kecil yang telah menunggu di luar sedikit terkejut ketika melihat penampilannya karena agak bertanya dengan tidak percaya. "Sepertinya aku telah berhasil membersihkan semua aura buas yang terkandung di dalam." Lindong dengan rendah hati menggaruk kepalanya. Sepertinya proses pemurnian ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Mungkin karena Great Sun Thunder Yuan. Tikus kecil tenggelam dalam pemikiran yang mendalam sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tidak pernah menyangka bahwa kekuatan petir yang terkandung dalam Great Sun Thunder Yuan sebenarnya memiliki efek penahan yang kuat pada jenis emosi negatif ini. Berdasarkan perkiraan aslinya, itu akan memakan waktu beberapa hari agar Lindong bisa menyingkirkan emosi buas yang terkandung dalam darah esensi naga kera. Namun, saat ini, ia telah mempersingkat durasinya hampir 10 kali. Lindong mengangguk dengan lembut. Sebelumnya, ketika dia memurnikan darah esensi, dia jelas merasakan bahwa Great Sun Thunder Yuan memiliki efek pengekangan kuat pada jenis emosi negatif ini. Jika bukan karena efek ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk menyelesaikan langkah ini. Sekarang setelah darah esensi naga kera telah disempurnakan, kita dapat melanjutkan dengan fase berikutnya, penyerapan darah. Ini disebut penyerapan darah, adalah langkah terakhir untuk menumbuhkan transformasi kera iblis, dan bertujuan untuk membiarkan darah seseorang bergabung dengan darah esensi naga kera dan membentuk ikatan. Setelah itu, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan dari darah esensi naga kera, dan memperkuat tubuh seseorang dengan sangat dari dalam. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong tersenyum sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Saat ini, di atas dantiannya dan di atas Yuan dannya, ada gumpalan darah segar bercahaya melayang di atas. Saat itu perlahan menggeliat, sepertinya itu hidup. Saat ini, gumpalan darah esensi naga kera ini tidak lagi menolak perintah Lindong. Oleh karena itu, dengan jentikan pikirannya, bahwa darah esensi naga kera segera melayang keluar dari dantian dan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka terbang menuju setiap pembuluh darah di tubuh Lindong. Bas-bas, darah esensi naga kera menutupi pembuluh darahnya, sebelum mereka perlahan meresap. Segera, mereka mulai bercampur dengan darah segar yang terkandung di dalamnya. Gus. Setelah kedua aliran darah ini berinteraksi, Lindong jelas merasa seperti seluruh tubuhnya telah disuntik dengan sejumlah besar testosteron karena tiba-tiba menjadi sangat berotot. Di bawah kulitnya, kekuatan yang tangguh, yang bahkan ia anggap menakutkan, seperti naga ketika ia dengan panik bergemuruh di sekitar dan mencoba menembus tubuhnya dan menunjukkan kehebatan kehancurannya yang mengerikan. Pada saat yang sama, jejak kemerahan seperti darah menyembur ke mata Lindong. Namun, tidak seperti Luo Jiu, Lindong tidak kehilangan akal ketika dia mengeksekusi Demonic Ape Transformation. Sebaliknya, ekspresi tenang terkandung di dalam matanya yang merah darah. Tubuh Lindong tiba-tiba berdiri. Di bawah kulitnya, aliran cahaya gelap muncul dari bawah. Dari kejauhan, dia tampak seperti asura bergerigi yang merangkak keluar dari neraka, diisi dengan kekuatan yang sangat biadab. Kekuatan yang mengerikan. Saat ia merasakan energi gila yang mengalir di sekujur tubuhnya, senyum cerah muncul di wajah Lindong. Dia bisa dengan jelas merasakan itu sekarang, hanya menggunakan tubuh fisiknya saja, dia bisa menandingi ahli tahap awal form creation. Selain itu, jika dia menggunakan kekuatan Yuan dan guntur bronze-nya, bahkan jika dia menghadapi praktisi tahap Ki Creation Elite, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa bertarung melawannya. Boom! Tubuh Lindong berbalik saat kakinya menjorok keluar. Tepat, sebuah batu raksasa di belakangnya meledak menjadi debu. Kemudian, dia melanjutkan untuk melakukan serangkaian gerakan kepalan. Segera, udara di dalam gua gunung mulai meledak, karena meriam udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan Lindong dan mulai meledak di dinding gua gunung sekitarnya, menyebabkan kawah raksasa muncul. Boom! Lindong melemparkan pukulan, sebelum batu raksasa yang menghalangi gua gunung segera meledak seperti sepotong tahu. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar dari gua gunung dan membiarkan sinar matahari turun ke tubuhnya. Kemudian, ketika dia puas, dia akhirnya melepaskan raungan nyaring ke langit. Suaranya seperti gelombang ledakan sonik karena menyebabkan retakan muncul di batu-batu besar di sekitarnya. Sebagai kol gunung kecil di dekat gua Lindong, ada beberapa sosok yang tersembunyi di sana. Salah satunya tampak cukup akrab. Pada pemeriksaan lebih dekat, seseorang menyadari bahwa dia sebenarnya adalah penatua dengan rambut abu-abu yang telah mengambil buah 1000 binatang dari Lindong. Saat ini, wajah tua pedang sekte kuno ini sangat gelap. Awalnya, dia tidak diizinkan meninggalkan tempat sekte. Namun, karena sekte mereka benar-benar bertangan pendek,
Pada akhirnya, pemimpin pedang sekte kuno tidak punya pilihan selain mengirimnya ke tanah kosong lagi dan memeriksa bahwa setiap langkah kera naga kuno untuk mencegah serangan lain dari binatang itu. Penatua dengan rambut abu-abu itu duduk di atas sebuah batu besar. Ekspresi wajahnya yang gelap menyebabkan sebagian besar murid sekte pedang kuno untuk menjaga jarak darinya. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan seorang murid yang dikirim terbang dengan satu tamparan darinya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa itu akan menjadi langkah yang sangat bodoh untuk mengganggunya sekarang. Penatua dengan rambut abu-abu itu duduk di atas sebuah batu besar. Ekspresi wajahnya yang gelap menyebabkan sebagian besar murid sekte pedang kuno untuk menjaga jarak darinya. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan seorang murid yang dikirim terbang dengan satu tamparan darinya. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa itu akan menjadi langkah yang sangat bodoh untuk mengganggunya sekarang. Penatua dengan rambut abu-abu itu duduk diam. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah ketika dia mendengar raungan samar. Namun, yang membuatnya penasaran adalah bahwa suara ini terdengar tidak asing. Kalian semua tinggal di sini dan memantau kera naga kuno. Kilatan melintas di matanya, seperti yang diperintahkan oleh penatua dengan rambut abu-abu itu. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kilat abu-abu sebelum dia berlari dan meninggalkan penjagaan ketat sekte pedang kuno. Penatua dengan rambut abu-abu cepat kilat melakukan perjalanan melalui hutan. Hanya dalam waktu setengah menit, dia akhirnya melihat sosok yang sedang meraung ke langit. Ketika dia pertama kali melihat sosok itu, penatua dengan rambut abu-abu itu membeku. Kemudian, semua kemarahan yang terpendam di dalam hatinya segera meledak seperti dinamit. Sebenarnya kamu, bajingan itu? Raungan marah tiba-tiba meletus di daerah itu. Raungan marah yang tiba-tiba itu menyebabkan Lindong sedikit terkejut memutar kepalanya. Dia kemudian melihat orang tua itu dengan rambut abu-abu yang dipenuhi dengan aura pembunuhan yang mengancam. Segera, matanya mulai berbinar. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan lelaki tua ini. Sama seperti Lindong berpikir bahwa sesepuh dengan rambut abu-abu diisi dengan aura pembunuhan yang mengancam sudah mendekati Lindong. Matanya sedikit merah darah saat dia menatap Lindong. Berdasarkan kebencian yang terkandung di dalam matanya, sepertinya dia gatal untuk menguliti dia hidup-hidup. Jika bukan karena Lindong, dia tidak akan membawa buah 1000 buas kembali. Kemudian, dia tidak akan membawa bencana seperti itu ke sekte pedang kuno dan dia pasti tidak akan dimarahi begitu parah oleh pemimpin sektenya. Oleh karena itu, pelaku dari semua peristiwa ini adalah bajingan ini yang berdiri di depannya. Bajingan kecil, butuh beberapa saat untuk menemukanmu. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, maka aku tidak cocok menjadi penatua pedang sekte kuno. Penatua dengan rambut abu-abu itu berteriak dengan marah. Lindong santai meliriknya, sebelum matanya menyapu sekelilingnya. Tahap awal Ki Creation. Saat ini, dia tidak perlu takut padanya tidak seperti sebelumnya. Bajingan kecil, kamu akan mati untukku. Ketika orang tua itu dengan rambut abu-abu melihat ekspresi Lindong, dia langsung kewalahan oleh amarah. Dengan ekspresi mengerikan di matanya, sosoknya melintas sebelum serangan cakar setan segera merobek kepala Lindong. Ketika dia melihat bahwa orang tua ini segera menyerang setelah dia berbicara, Lindong tanpa sadar mendengus. Tanpa niat untuk mundur, Lindong malah melangkah maju. Kemudian, cahaya hitam dan emas melintas di telapak tangannya yang sekarang diperbesar, sebelum dia dengan cepat membanting ke arah serangan cakar setan tua itu. Boom! Ketika cakar dan tinju bertabrakan, angin kejut yang sangat kuat meletus, karena semua kerikil dan batu besar dalam radius 10 meter di sekitarnya segera meletus menjadi debu oleh angin kejut itu. Meskipun ada perbedaan besar di antara tingkat kultivasi mereka, hasil akhirnya mengejutkan banyak orang. Saat ia menghadapi serangan hebat dari ahli tahap awal Ki Creation, Lindong tidak mundur sama sekali. Alih-alih kekuatan mengerikan yang menyembur keluar dari tinjunya menyebabkan pria tua dengan rambut abu-abu itu ditiup mundur setengah langkah. Bagaimana mungkin bisa, meskipun dia menstabilkan dirinya setelah mengambil setengah langkah, gelombang tidak diragukan lagi muncul di dalam hati sesepuh itu. Dia tidak pernah berharap bahwa seorang anak tahap Form Creation awal benar-benar mampu menerbangkan praktisi tahap Ki Creation seperti dirinya sendiri. Hahaha. Berbeda dengan kejutan yang dialami oleh penatua itu, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa hangat. Serangan cakar pembentuknya benar-benar luar biasa hebat. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melaksanakan transformasi kera iblis dan memperkuat tubuh fisiknya dengan sangat, telapak tangannya kemungkinan telah hancur. Namun, saat ini, ia hanya mengalami 5 luka kecil darah. Bajingan tua, jika kamu ingin membunuhku, aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi. Lindong tertawa terbahak-bahak. Saat ini, bahkan ketika dia menghadapi ahli tahap Ki Creation, dia tidak punya alasan untuk takut lagi. Kekuatan yang ia dapatkan dari transformasi kera iblisnya, yang didasarkan pada darah esensi naga kera,
cukup baginya untuk menjembatani kesenjangan besar antara tahap form dan Ki Creation. Penatua Ruo. Di belakang penatua itu dengan rambut beruban, beberapa lusin sosok muncul. Mereka adalah murid-murid sekte pedang kuno yang telah tertarik oleh keributan. Namun, kekuatan mereka menimbulkan sedikit ancaman bagi Lindong. Ekspresi wajah penatua itu gelap dan dia tidak peduli untuk melihat perkembangannya. Saat dia menatap Lindong, gelombang berisi getaran daya Yuan yang sangat kuat perlahan-lahan muncul dari dalam tubuhnya. Bajingan kecil, jangan sombong. Pasti ada batasan waktu untuk jenis seni bela diri yang meningkatkan tubuh itu. Begitu waktumu habis, lelaki tua ini akan membantaimu dengan mudah. Penatua kelabu itu dengan hati-hati berkata. Terkandung dalam suaranya adalah niat membunuh yang tebal. Kalian semua kelilingi daerah ini, pastikan bajingan kecil ini tidak melarikan diri. Hari ini, aku akan mencabik-cabiknya dengan tangan kosongku. Penatua dengan ekspresi rambut abu-abu itu sangat mengerikan. Jelas, dia membenci Lindong sampai mati. Sekarang setelah dia akhirnya menangkapnya, dia tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Iya, ketika mereka mendengar penatua itu dengan perintah rambut abu-abu, para murid sekte pedang kuno buru-buru menjawab sebelum mereka dengan cepat menyebar dan mengelilingi daerah ini. Saat dia menatap tua itu dengan rambut abu-abu, yang tubuhnya sekarang melepaskan getaran Yuan Power yang jauh melebihi praktisi tahap Form Creation, Lindong menjilat bibirnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, melainkan niat maniak pertempuran muncul. Pada saat itu, Lin Langtian harus berada pada tahap Ki Creation. Namun, tahap ini, yang sebelumnya tampak tidak dapat diatasi bagi Lindong, sekarang tidak lagi tampak begitu tak terkalahkan. Hari ini, dia akan mencari tahu seberapa kuat ahli tahap Ki Creation. Martial Universe, Bab 240, Judul, Pertempuran Fisik. Di atas bukit, sesepuh sekte pedang kuno yang dikenal sebagai Guyan mengenakan ekspresi gelap. Jejak kedengkian di matanya saat dia menatap Lindong, sementara gelombang aura Yuan Power yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya seperti air pasang, menyebabkan riak di sekitar Yuan Power langit dan bumi. Berani menantang tahap Ki Creation pada tahap Form Creation? Nah, bahkan jika kamu mati di tangan orang tua ini hari ini, kamu masih akan dianggap memiliki nyali. Tangan Guyan meringkuk seperti cakar elang. Sebuah cahaya kecil berkedip di ujung jarinya, seolah-olah mereka setajam pisau. Para murid sekte pedang kuno yang tersebar memandang ke arah Lindong dengan tatapan heran dan kasihan. Dari sudut pandang mereka, meskipun Lindong bisa mencapai tahap Form Creation pada usia seperti itu, dan sudah bisa dianggap sebagai bakat, itu tidak berarti bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menantang praktisi yang kuat seperti Guyan. Di mata mereka, bakat Lindong tidak buruk, namun, karena kesombongannya, bakat seperti dia akan mati sebelum waktunya. Lindong sepertinya tidak memperhatikan tatapan ini. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu sedikit pun oleh aura kuat yang dipancarkan dari dalam tubuh Guyan. Jika dia bertemu seseorang dengan tingkat kekuatan ini sebelum dia belajar transformasi kera iblis, mungkin dia hanya bisa melarikan diri. Namun, dengan kekuatan pertempuran total saat ini, bahkan di hadapan seorang praktisi tahap awal Ki Creation, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia yang sekarang juga ingin mencoba seberapa jauh dia bisa melawan praktisi seperti itu. Nafsu pertempuran yang intens memancar keluar di mata Lindong saat tangannya yang besar perlahan mengepal. Kekuatan yang melimpah, yang akan menyebabkan jantung seseorang melonjak, berkumpul di tengah telapak tangannya. Kekuatan semacam ini benar-benar mempesona. Pegangan tangannya, saat tombak langit kuno yang tampak menyeramkan muncul, mengeluarkan aura yang menindas. Cahaya keemasan samar-samar berkedip pada tombak kuno, sebagai aura yang tidak sekuat milik Guyan, tetapi masih sangat sulit menyebar dari itu, menabraknya seperti laut besar, namun ia mirip dengan patung dan tidak bergeming 1 inci. Harta jiwa yang lumayan layak. Setelah kamu mati, pria tua ini akan membantu kamu menyimpannya. Menatap tombak kuno surgawi di tangan Lindong, mata Guyan melotot. Jelas, dia agak merasakan ketakutan dari item ini, saat dia mencibir dan berkata, "Cih." Sama seperti Guyan berbicara, cibiran tiba-tiba muncul di wajah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil 2 langkah ke depan, sebelum dia secepat kilat menyodorkan tombak kuno di tangannya ke arah Guyan. Udara di sekitar tombak terbentuk di dekat ujung, berubah menjadi elipsoid. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan menyerang, Guyan dengan dingin mendengus. Salah satu tangannya melengkung dan mengulurkan tangan, saat Yuan Power yang tebal dengan cepat berkumpul, sebelum berubah menjadi 2 elang Yuan Power raksasa, yang dengan kuat melingkarkan diri di sekitar tangannya. Sebuah cakar tersapu, seperti cakar elang. Itu sangat tepat dan ganas. Ding-ding, serangan cakar tangguh Guyan langsung membanting terhadap tombak kuno. Jelas, dia juga melatih tubuhnya, karena ada cahaya keemasan di kulitnya. Selain itu,
Serangan cakarnya tidak hanya ganas, tetapi juga sangat berat. Ketika membanting ke arah tombak kuno, itu menyebabkan beberapa percikan api meletus. Kekuatan kuat pada tombak kuno menyebabkan murid-murid Lindong menyusut. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Guyan sebenarnya sekuat ini juga. Jika Lindong tidak meningkatkan tubuhnya dengan melakukan transformasi kera iblis, setelah pertukaran singkat ini, tombak kuno di tangannya kemungkinan akan diambil paksa. Pukulan tombak dan cakar secara manual dipertukarkan. Keduanya jelas bertempur berdasarkan kekuatan fisik mereka, ketika gelombang kejut terus-menerus muncul dan merobek tanah. Dentang, Guyan dengan kejam melepaskan serangan cakar, sementara kekuatan bergelombang di belakang tinjunya langsung meniup Lindong mundur beberapa langkah. Dia dengan dingin mendengus, "Nak, barusan, aku hanya ceroboh. Jika kamu ingin mencapai hasil yang sama, itu tidak lagi mudah." "Haha, kita akan lihat." Bayangan pisau melintas di bawah kaki Lindong, sebelum langsung melayang di udara. Dengan tawa yang tulus, dia secara langsung menyimpan tombak langit surgawi kuno, sebelum cahaya keemasan menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi platform emas yang gemerlap, yang tampaknya ditempa dari emas asli. Setelah platform emas terbentuk, kali ini, Lindong tidak secara langsung memanipulasinya. Sebaliknya, sosoknya melintas, sebelum dia muncul di bawah platform emas itu. Saat dia mengulurkan telapak tangannya yang diperbesar, dia langsung menggunakan kekuatan fisiknya yang tangguh untuk mengangkat platform emas itu, yang seberat gunung. "Makan seranganku." Vena bermunculan di lengan Lindong, sementara niat pertempuran di matanya semakin panas. Segera, dia langsung mengangkat platform emas itu, sebelum dia berlari maju. Kemudian, di bawah pandangan heran dari para murid sekte pedang kuno sekitarnya, dia dengan kejam menabrak Guyan. Anak nakal yang brilian. Ketika dia merasakan tekanan angin yang masuk, yang hampir menyebabkan gendang telinganya meledak, ekspresi wajah Guyan sedikit berubah. Segera, Yuan Power yang kaya menyembur keluar dari tangannya, saat dia merentangkannya ke depan, sementara Yuan Power-nya langsung berubah menjadi dua cakar binatang raksasa di lengannya. Kemudian, dia dengan ganas menyerang platform emas yang masuk. Dentang, peron emas dan tinju raksasa binatang bertabrakan dengan kejam, saat tanah dalam radius 10 meter di sekitarnya langsung dicabut oleh angin ganas yang dihasilkan. Saat tanah memenuhi langit, beberapa murid pedang sekte kuno terkejut ketika mereka melihat Guyan dipaksa mundur beberapa langkah. Selain itu, setiap kali dia mundur, dia akan meninggalkan jejak setinggi lutut. Berdengung, tentu saja, sementara Guyan dipaksa kembali, Lindong juga mengambil beberapa langkah ke belakang saat dia membawa platform emas. Segera, dia tersenyum nakal sebelum sosoknya berlari seperti bola meriam. Dengan kedua tangannya memegang membawa platform emas itu, menggunakannya seperti palu godam, dia secara manual memalu Guyan. Ini bukan teknik yang brilian, hanya kekuatan fisik yang sangat kejam. Dengan platform emas dan kekuatannya yang menakutkan, Lindong yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi gunung, dia bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kilatan melintas di matanya saat wajah Guyan berubah suram. Setelah semua, dia merasa sedikit malu bahwa dia telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan di depan banyak murid sekte pedang kuno. Bang, dengan wajah muram, tubuh Guyan tiba-tiba tersentak hebat ketika cahaya keemasan muncul dari bawah kulitnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak bersinar dengan gemilang. Sepertinya orang ini juga mengkultivasikan tubuh meningkatkan seni bela diri yang mirip dengan tubuh guntur matahari besar. Dentang-dentang, dengan tubuhnya yang terbungkus cahaya keemasan, Guyan sekali lagi mengangkat tinjunya, di depan pukulannya, yang keras seperti baja, dengan keras menghantam platform emas. Segera, suara dentang memekakkan telinga muncul di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan juga menyebar. Dengan tubuhnya yang terbungkus cahaya keemasan, Guyan sekali lagi mengangkat tinjunya, di depan pukulannya, yang keras seperti baja, dengan keras menghantam platform emas. Segera, suara dentang memekakkan telinga muncul di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan juga menyebar. Para murid sekte pedang kuno sekitarnya menatap pertempuran fisik murni antara platform emas Lindong dan tinju emas Guyan, sebelum wajah mereka mulai bergerak-gerak. Pertarungan mereka sama sekali tidak mewah, namun itu menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Syukurlah, mereka berdua telah mengolah tubuh fisik mereka. Selain itu, sensasi yang mereka alami sekarang pasti akan mengerikan. Haha, luar biasa, luar biasa. Sebuah cahaya keemasan mengalir, saat Lindong tertawa terbahak-bahak. Di tubuhnya, ada beberapa memar hijau keunguan yang disebabkan oleh Guyan. Untungnya, dia telah mengeksekusi transformasi kera iblis, kalau tidak ini bukan luka kecil melainkan luka seukuran tengkorak. Meskipun tubuh Lindong terluka, Guyan juga tidak terlalu baik. Rambutnya acak-acakan dan bahkan ada bekas darah mengalir dari kepalanya.
Ini hanya disebabkan oleh serangan platform emas jahat Lindong. Bronze Thunder Body, napas Lindong agak kasar. Dengan jentikan pikirannya, kulit tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hijau kehijauan. Segera, dia merasakan kekuatan fisiknya mulai melonjak lagi. Segera, dia menyeringai pada Guyan, sebelum platform emas di tangannya dengan ganas terlempar ke arah dia dengan ledakan keras. Bang, platform emas berisi kekuatan yang menakutkan karena dengan kejam menghantam tubuh Guyan. Kekuatan yang tangguh secara langsung menyebabkan tubuh dia terpental seperti bola meriam, tubuhnya menembus puluhan pohon besar di sepanjang jalan. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Saat kekuatannya melonjak, mata Lindong berubah semakin panas. Dia dengan kejam menginjak tanah, menyebabkan kawah raksasa muncul, sebelum tubuhnya langsung terbang ke depan. Peron emas di tangannya, seperti kincir angin saat berputar-putar dengan gila-gilaan. Akhirnya, dengan suara keras, itu merobek udara dan berubah menjadi bola bercahaya emas, sebelum membanting ke arah Guyan di bawah dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Mountain Subduing Golden Fist. Saat dia menghadapi serangan yang sangat menakutkan ini dari Lindong, bahkan ekspresi wajah Guyan berubah sangat serius. Cahaya emas yang gemerlap meledak dari tinjunya, sebelum langsung berubah menjadi kepalan emas selebar beberapa meter. Saat melolong, itu dengan kejam menghantam platform emas. Dentang, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan meledak di langit, sementara gelombang kejut udara yang hebat meletus, dan langsung meniup Lindong dan Guyan pergi, menyebabkan mereka membanting membentur tembok gunung dengan mengerikan. Seketika, karena dampak kuat itu, retakan mulai muncul di dinding gunung di belakang mereka. Boom! Cahaya keemasan yang sangat menyilaukan meledak di langit, sementara gelombang kejut udara yang hebat meletus, dan langsung meniup Lindong dan Guyan pergi, menyebabkan mereka membanting membentur tembok gunung dengan mengerikan. Seketika, karena dampak kuat itu, retakan mulai muncul di dinding gunung di belakang mereka. Ketika cahaya emas berangsur-angsur redup, para murid sekte pedang kuno menatap hektar hutan yang telah diratakan oleh keduanya, saat mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong, hampir seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan penghancur hebat yang berasal dari seorang praktisi tahap form creation. Hehehehe, Lindong meluncur dari dinding gunung sebelum dia menghancurkan batu besar di bawahnya. Segera, dia mengangkat dirinya, saat dia menyeka jejak darah di bibirnya. Menatap Guyan yang mengerikan, yang juga perlahan mengangkat dirinya, Lindong tanpa sadar melepaskan tawa aneh. Hei kentut tua, kita bertarung dengan baik. Aku akan pergi dulu. Lain kali, jika kita bertemu satu sama lain lagi, berdoalah agar kamu tidak berakhir menjadi anjing mati. Lindong terkekeh, sebelum tubuhnya berlari mundur. Dia telah mencapai apa yang dia ingin lakukan dan membuktikan bahwa dia mampu bertarung melawan praktisi tahap awal Ki Creation. Namun, seperti yang dikatakan Guyan, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis. Karena itu, jika dia tidak dapat menghabisi lawannya sebelum waktu habis, dia harus mundur. Sangat jelas, meskipun Lindong mampu bertarung melawan praktisi elit tahap Ki Creation, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya. Hentikan dia. Ketika dia melihat bahwa Lindong berencana untuk pergi, Guyan juga tahu bahwa seni bela diri meningkatkan tubuh dia akan kehabisan waktu. Segera, dia dengan marah berteriak. Ketika mereka mendengar aumannya, para murid sekte pedang kuno buru-buru bergegas maju. Namun, sebelum mereka punya waktu untuk mengelilinginya, petir tiba-tiba muncul dari gua gunung, mendukung Lindong, saat mengepakkan sayap petirnya, dengan cepat melarikan diri dari pengepungan dengan kecepatan secepat kilat, dan terbang ke cakrawala. Sampah yang tidak berguna. Ketika dia melihat bahwa orang yang tidak berguna itu bahkan tidak berhasil menghentikannya sejenak, Guyan yang tampak mengerikan langsung marah. Segera, raungan kemarahannya mulai menyebar di hutan. Bajingan kecil, lain kali jika aku bertemu denganmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup.